harusnya nih KPU ini sudah siap nih, karena suratnya kalau Anda jawabnya baru 2 minggu yang lalu, kami masih bisa menerima lah. Common sense-nya 3 bulan loh. Ini Anda mencari berkas tahun 2014 kan baru 5 tahun ya, atau 5 atau berapa? Ya 5 tahun kan. Berkas tersebut seharusnya masih ada. Ini 3 bulan ini kemana aja gitu kan? Kira gitulah, gitu ya. 10 tahun. Iya, berkas 10 tahun. Anda mencarinya kan 3 bulan. Nggak ketemu, ini kesilap di mana barangnya gitu loh. Anda jangan mengatur kami. Ya kan ya, Anda itu sudah oleh regulasi itu sudah diberikan hak istimewa. Anda boleh menyatakan itu dikecualikan, silakan. Terlepas Bapak mau setuju dan diajak diam, jangan dikeluarkan, diajak diam. Yang dikecualikan yang mana? Data-data yang tadi 9 item itu. 9 item dalam ijazah. Artinya ini kepentingan publik. Karena penelitian saya ini berangkat dari masalah publik, yaitu masalah ijazah yang misterius. Jadi ini adalah untuk, saya jelaskan, ini untuk kepentingan publik, meskipun saya meneliti. Dan buktinya sudah saya jurnal saya sudah terpublis di jurnal internasional. Gitu, majelis. Baik, untuk kepentingan publik ya, intinya ya. Baik, selanjutkan ya. Apakah kami juga diperkenankan ketika nanti salinan ijazah Pak Joko Widodo itu juga kami melalui mediasi, tidak melalui uji konsekuensi? Sebentar. Ini bingung lagi nih saya jadinya. Tadi dibilang katanya ijazahnya sudah diberikan salinannya. Pemohon sudah menyatakan iya betul diterima. Termohon menyatakan juga sudah diterima. Kalau kok mau mediasi ijazah lagi? Yang dihitamkan. Oh, yang dihitamkan. Berarti Anda bingung antara dikecualikan dan tidak dikecualikan. Tipe toh Mas? Apakah publik bisa mengakses itu melalui JDIH ataukah harus tetap melalui permohonan? Setelah dibatalkan itu oleh termohon itu dijadikan sebagai informasi jenis apa? Apakah jenis informasi berkala yang harus diumumkan kepada publik? Kan itu ada tuh pernyataan di media-media. Tapi silakan diklarifikasi ya. Nah sekarang ketika mau majelis ngomong ketok palu untuk diuji konsekuensi, Anda meminta mediasi juga yang penghitaman. Nah sekarang majelis salah satu anggota ini bertanya, ini sebenarnya informasinya itu bagaimana sih? Dengan informasi yang dihitamkan oleh yang diterima salin ijazah yang diterima oleh pemohon, dengan yang itu ada penutupan yang oleh pemohon dinyatakan 9 item itu statusnya apa? Dikecualikankah atau apa? Jangan bingung. Makanya kalau mau datang sini persiapan dulu. Ini bahkan tidak ditandatangani loh. Ini kalau kita mau bilang ini sah dari UGM, mana yang membuktikan ini sah dari UGM? Nggak ada tanda tangan, tidak ada kop lembaga UGM-nya, nggak ada. Ya nggak bisa Pak, Bapak kan sekelas UGM itu merespon permohonan informasi harusnya resmi, karena kan surat juga dikirimkan resmi ya. Jadi cara menjawab surat ya tetap harus pakai kop UGM seperti ini. Nyatanya ketika menjawab keberatan bisa tuh pakai kop, pakai tanda tangan tuh. Nah ini gini nih. Ini kalau surat begini bisa nggak ini dinyatakan surat resmi? Kalau by emailnya resmi UGM? Bukan soal by email, persoalannya surat ini kan dikirim ke lembaga gitu loh. Maka ketika itu respon dari lembaga, dia harus pakai kop surat lembaga dan harus ditandatangani. Ini kan tidak ditandatangani nih, gitu loh. Jadi ibaratnya di PPID itu siapa aja bisa merespon begitu loh. Kan nggak bisa dong. Kan ada di situ ada ditunjuk yang bertanggung jawab. Ini sekarang kalau surat gini nih siapa yang bertanggung jawab nih? Nggak bisa kan? Nggak ada yang tanda tangan loh surat ini. Gitu, hanya ditulis pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. PPID kan banyak, bukan hanya satu orang, ya kan? Ini jadi catatan ya buat UGM ya. Surat resmi harus direspon dengan resmi, nggak bisa sembarangan. Itu kan sudah sesuai dengan CRA-nya, buku agenda kami musnah sesuai dengan daftar retensi arsip buku agenda. Emang masa retensi penyimpanan arsipnya berapa lama? Kalau buku agenda sesuai dengan PKPU 17 tahun 2023 itu 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Sebentar. 1 tahun penyimpanan arsip, 1 tahun? Yakin? Beda-beda. Ya, buku agenda kan tuh agenda. Kan harusnya mengacu ke undang-undang kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Retensi arsip. Cuma kami kan belum mempelajari karena ini di luar tusi kami. Nanti kami akan dalami lagi. Karena ini itu dokumen negara loh.
Berarti berita acaranya juga ikut dimusnahkan? Ya tidak ditemui deh, belum ditemui. Jadi kami bicara sesuai aja. Tidak dikuasai juga berarti? Ya. Sesuai jadwal retensi arsip, dia harusnya sudah dimusnahkan. Tapi saat ini Ibu tahu tidak bahwa itu sudah dimusnahkan atau tidak? Tidak tahu. Ya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini yang cukup dan juga menarik ini teman-teman, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, di sini ada yang mengatakan itu akhirnya KPU memalukan dirinya sendiri. Tangkap semua oknum KPUD ini sudah dibayar oleh para termul. Kebohongan itu memang ruwet, kebenaran itu simpel. Gegara ijazah Jokowi dibela oleh KPU sampai dipermalukan di sidang KIP. Kasihan. Ibu Hakim dan Pak Hakim ini sungguh luar biasa, terlihat mandiri. Semoga diberi kekuatan menghadapi kekuatan luar biasa. Selamat Pak Hakim. Berangkat dari kebohongan jadi ruwet dan bingung sendiri. Hakim-hakim KIP Syuangan ternyata jos Pak Syuan. KPU, UGM, dan kepolisian harus dihukum semua, tidak peduli ada orang baik atau tidak di dalamnya, karena nyatanya mereka diam membiarkan kezaliman berada di depan mata mereka. Hakim yang benar-benar hakim ini lurus tegas, semoga istiqomah dan juga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Baru hakim yang jujur, taat kepada Allah Yang Maha Esa. Hakim-hakim KIP ini masih di jalan yang benar dan juga betul-betul perwakilan Tuhan di muka bumi ini. Begitulah kalau membela yang salah, bingung sendiri akhirnya karena harus terus-menerus menutupi kebohongan-kebohongan. Mantap Pak Hakim, semoga selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. KPU tolong jujur saja, tambah nampak kebingungan alias kebohongannya. Mantap Ketua Majelis Gaspol, jangan kasih kendor para termol. Makanya jangan bersengkongkol dengan penipu, jadi kamu kena imbasnya. Kebenaran selalu sederhana dan jujur, sementara kebohongan selalu rumit dan berkelok-kelok. Hanya demi bela ijazah palsu seseorang semuanya jadi dilibatkan. Keringat dingin sampai ke bici-bicinya ini orang KPU gara-gara Mulyono. Hakim keren, ada yang bingung gegara barang koib. Ini baru hakim yang jujur. Mantap Pak Hakim, ketua anggotanya semoga sehat selalu dan juga dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Hakim-hakim yang jujur dan adil semoga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Sekolah tinggi-tinggi ditanya kok jawabannya bingung. Apakah ada mata pelajaran yang berjudul bingung? Ini hakim yang tidak mau disogok. Ulah Jokowi membingungkan sejagat. Di mana moralnya Jokowi sebagai negarawan kalau begini perilakunya? KPU Konoha rahasia menang mutlak terungkap. Saatnya hukum ditegakkan tanpa ada tekanan. Bubarin KPU, polisi, dan juga UGM. Nah, lanjut lagi teman-teman. Ada sesuatu ini KPU harus diusut tuntas. Lindungilah Pak Hakim semuanya yang salah. Segeralah diberi azab yang pedih karena terlalu berlarut-larut. Pak Hakim semoga amanah dalam menjalankan tugas negara. Perlahan akan terbongkar juga tidak ada kebohongan yang sempurna. Menutupi kebohongan memang menguras energi yang sangat banyak. Bapak Hakim sehat selalu dan juga tetap jujur untuk memutuskan dengan adil. Kasihan anak-anak bangsa yang belajar melalui jalur pendidikan yang sesungguhnya mereka akan berkata, ngapain belajar dengan giat kalau ijazah palsu bisa digunakan untuk menjadi pejabat tertinggi.
Jangankan Roy CS yang minta, mungkin kalau Tuhan yang minta pasti dituntut juga sama Mulyono. Semoga siapapun tanpa terkecuali yang ikut adil dan yang mendukung dalam kebohongan ini diadili dan diazab oleh Tuhan langsung di dunia dan juga di akhirat nanti. Ijazah gaib satu orang ini sudah bikin pusing orang-orang marah seisi negeri. Tinggal tunggu waktu kecurangan Anda dan kalian yang telah melindungi yang akan terbongkar dengan sendirinya. Ini cocok jadi sidang pengadilan. Keep ini yang perlu dicontoh. Lanjut lagi. Ini gara-gara satu orang yang tidak mau tunjukkan ijazahnya, jadi ribet semua. KPU juga ini harus dipenjara. Semua ini karena terkesan menutupi. Mereka keke berusaha menutupi kebohongan dengan kebohongan, tapi mereka lupa bagaimana cara menutupi kebohongan lama dengan kebohongan yang baru. Semoga kebenaran bisa menemukan jalannya. Hakim Bagus Besar terus KPU. Ketua hakim yang sangat tegas dalam hal kebenaran. Hakim yang seperti ini yang harus kita acungin jempol. Semoga tetap amanah dan istiqomah walau dalam tekanan projo dan termul. Nah teman-teman, inilah yang menjadi komentar ataupun tanggapan para netizen atau masyarakat dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang memberikan tanggapan, silakan.